Dosennya tuh siapa sih, Pak Yulizar ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 kelas A ingin mempresentasikan dengan judul Using Analogic and Agent-Based Approach to Model Customer Market. Izin memperkenalkan diri, saya Ferry Maulidin dengan NIM 22103121015. Teman-teman Saya boleh. Raya Zahra Rionanda, 22103120009. Saya Nula Fitriani 221 03120121. Saya Rida Amira 221031209. Saya Raja Raya 22103120032. Boleh dilanjut. Oke, jadi pertama latar belakang dari case study kita ini adalah di lingkungan pasar yang dinamis dan kompleks, kita perlu memahami perilaku konsumen atau pengguna menjadi hal krusial. Nah, kita pakai agent-based modeling ini sebagai solusi yang lebih adaptif karena dia mampu memodelkan agen seperti pelanggan secara individu dengan perilaku interaksi yang realistis. Nah, pada studi ini kita menggunakan AnyLogic yang mendukung simulasi ABM kita, DES, dan sistem dynamics untuk membangun model pelayanan yang merefleksi kondisi nyata. Terus hasil simulasi ini kita berharap bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Nah, selanjutnya di sini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama kita ingin mengetahui bagaimana membangun model perilaku konsumen dalam pasar jasa yang kompetitif dengan pendekatan ABM tadi menggunakan AnyLogic. Nah, yang kedua, faktor-faktor apa saja sih yang paling mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih dan berpindah layanan di pasar tersebut? Yang ketiga, bagaimana dampak strategi perusahaan, misal kayak perubahan tarif, promosi, peningkatan kualitas layanan terhadap dinamika pangsa pasar dan loyalitas konsumen. Selanjutnya, batasan masalah dari case study ini tuh yang pertama, studi kasus ini hanya difokuskan pada pasar jasa generik dengan dua atau lebih penyedia layanan yang bersaing. Yang kedua, modelnya itu hanya mempertimbangkan perilaku konsumen individu dan perusahaan sebagai agen faktor eksternal makroekonomi tidak dimasukkan secara eksplisit. Yang ketiga, data yang digunakan itu untuk parameterisasi model dibatasi pada CRM dan hasil survei konsumen yang tersedia serta asumsi yang telah disepakati bersama pakar pemasaran dan pemodelan. Nah, yang keempat, simulasinya ini difokuskan pada periode waktu tertentu. Oke, selanjutnya masuk ke diagram model. Di sini model itu menggunakan pendekatan agen-based modeling yang tadi Rida sudah sebutkan dengan agen utamanya yaitu konsumen. Nah, dari konsumen ini, agen konsumen ini memiliki state chart seperti pasif, addressable, dan user. Nah, nanti transisi antar state itu dipicu oleh iklan dan interaksi sosial. Setiap agen dibekali parameter seperti efektivitas iklan, tingkat komunikasi, peluang adopsi, dan ambang loyalitas. Nah, dari situ agen juga memiliki variabel internal seperti boleh di back dulu seperti satisfaction dan utility score untuk mengevaluasi layanan. Nah, jika utility dari penyedia baru melebihi ambang batas loyalitas, agen akan berpindah. Model ini dilengkapi fitur visualisasi serta eksperimen untuk menguji sensitivitas terhadap perubahan parameternya. Boleh dilanjut. Kemudian masuk ke alur kerja dan interaksi antar elemennya. Yang pertama ada inisiasi model, di mana di dalam inisiasi model itu populasi agen konsumen diinput sejumlah N, misal kayak 1.000 sampai 5.000, kemudian ditempatkan secara acak dalam lingkungan simulasi. Nah, setiap agen tersebut diberi nilai parameter awal seperti tingkat loyalitasnya, efektivitas iklan, dan tingkat adopsi yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, masuk ke perilaku konsumen atau state chart-nya. State chart-nya ini ada pasif, user, kemudian nanti ada perpindahan antar state itu dipicu oleh rate-based transition sama message-based transition. Nah, ada lagi pemicu transisi. Transisi dari addressable ke user itu dapat dipicu oleh dua mekanisme utama. Yang pertama, iklan, dan yang kedua, word of mouth. Boleh di next?
Nah, selanjutnya ada evaluasi utility dan switching. Setiap agen mengevaluasi utilitas layanan berdasarkan bobot dan parameternya, seperti harga, kualitas, dan promosi. Jika utility dari penyedia baru lebih tinggi dari penyedia saat ini dan melebihi loyalitas ambang batas, agen tersebut akan berpindah provider. Kemudian interaksi antar agen. Interaksi ini dilakukan melalui pengiriman pesan antar agen. Kemudian ada pemicu transisi. Model memantau dan menampilkan jumlah agen, market share antar penyedia layanan, tren adopsi dari waktu ke waktu, statistik switching, dan behavior. Kemudian yang terakhir, eksperimen dan sensitivitas. Model menyediakan mekanisme eksperimen untuk menguji pengaruh variasi parameter. Kemudian output yang diperoleh dalam bentuk grafik dan tabel yang menggambarkan respons sistem terhadap perubahan variabel input. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembuatan model di analogiknya ini. Yang pertama itu untuk tujuannya sendiri. Jadi tujuannya itu adalah membangun ABM atau agent based model yang akan memodelkan perilaku dari konsumen atau consumer market dalam memilih provider. Yang tadi udah dijelasin sama Raya, kalau misalkan ini dipengaruhi sama iklan, word of mouth, sama loyalitas dan utility. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, ini tuh kita bikin proyeknya dulu di new model, terus kita namain dengan consumer market ABM. Nah, terus masukin tuh agen konsumernya dengan menambahkan simbol 2D person atau circle. Nah, terus kita tambahin parameternya. Parameter yang digunakan di sini adalah ad effectiveness, yaitu iklan, contact rate, adoption fraction, sama yaitu threshold. Nah, untuk variabel sendiri kita pakai dua variabel, ada current provider, satisfaction. Nah, untuk yang utility score ini sendiri nggak kita gunakan karena hasilnya tuh tidak bisa digabungkan lah sama parameter yang lainnya. Nah, terus untuk state chart sendiri kita menggunakan 3 state. Yang pertama itu ada pasif, addressable, dan user. Nah, pasif ini sendiri itu adalah ketika di mana konsumen itu belum mengetahui apa itu market yang kita akan tuju. Nah, ketika addressable itu adalah perubahan dari pasif ke addressable di mana market itu udah mulai tahu nih ada market tersebut gitu. Udah mulai tahu ada konsumen-konsumen tersebut yang dipenuhi sama word of mouth sama yang juga iklan yang tadi. Terus baru setelah itu perubahan dari addressable ke user itu adalah di mana semua orang dalam populasi yang kita pakai ada 5.000 agent atau 50 populasi itu sudah berubah menjadi user semua gitu. Nah, ini bisa dilihat kalau misalkan transisinya dari pasif ke addressable itu menggunakan time, terus dari addressable ke user itu menggunakan dua, ada read sama time ada read sama message. Message itu adalah by yang dimana itu adalah message khusus yang digunakan untuk transisi dari addressable ke user. Nah, untuk internal word of mouth itu sendiri, internal transition dari user itu adalah transisi yang digunakan di dalam internal user itu sendiri, di dalam state internal itu sendiri. Nah, untuk guardnya itu kita atur dengan menambahkan atau mengaitkan dengan adoption fraction. Nah, fungsinya itu adalah calculate utility yang digunakan untuk evaluasi switching provider. Terus untuk populasinya kita menggunakan 5.000 agen di canvas main, terus kita menggunakan random layout secara acak. Visualisasinya itu kita menggunakan time stack chart. Nah, eksperimen opsionalnya itu kita menggunakan uji parameter untuk melihat pengaruh adopsi dari market and share. Nah, kesimpulannya ini adalah model menggambarkan dinamika adopsi konsumen dan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi strategi pemasaran secara simulatif. Ini adalah video simulasinya. Jadi bisa dilihat kalau misalkan kotak yang ada di bawah besar ini persegi panjang itu adalah kira-kira market ini sedang berada di positioning apa secara kumulatif gitu. Ini untuk populasi yang awal dari 0 sampai 100. Ini bisa dilihat kalau misalkan tadi berubah dari pasif ke addressable-nya itu cukup cepat. Lalu kita bisa menunggu, nah mulai pada populasi ke 100 sampai ke 200, ini itu mulai ke banyak market yang sudah menjadi consumer atau user dari produk. Nah, dari grafik yang dilihat, bisa terlihat kalau misalkan semua populasi, yaitu 5.000 populasi itu berubah jadi user semua di akhir periode atau di 5.000. Tapi untuk video kali ini, saya hanya akan menampilkan untuk 500 populasi karena terlalu lama untuk ditampilkan. Nah, untuk di ending dari video adalah semua consumer atau semua populasi sudah menjadi user.
Nah, kita masuk ke eh, desain eksperimen dan skema skenario. Nah, untuk desain eksperimen sendiri, untuk parameter effectiveness itu, kita menggunakan nilai uji 0,01. Nah, juga bisa menggunakan uji 0,05, 0,1, dan 0,2. Untuk kontak rate itu, nilai ujinya 1, 3, dan 5. Adoption fraction itu 0,01, 0,05, dan 0,1. Dan loyalty threshold itu 0,1, 0,3, 0,5. Nah, jumlah populasinya itu adalah 500 agen dan didurasikan selama 365 hari atau 1 tahun. Nah, untuk skema skenario satu, di mana skenario satu itu yang didominasi adalah iklan. Jadi nilai efektifnya itu ditingkatkan dari 0,1 sampai 0,2. Sementara kontak rate itu tetap rendah. Tujuannya untuk melihat efektivitas kampanye iklan dalam konversi pasar tanpa pengaruh sosial. Yang skenario kedua adalah pengaruh dari WOM, yaitu parameter kontak rate dan adoption fraction ditingkatkan, sementara efektivitas tetap rendah. Itu mengukur kekuatan interaksi sosial dalam penyebaran adopsi. Yang ketiga adalah skenario switching behavior, yaitu loyalty threshold-nya itu akan dibuat tinggi dan at effectiveness dan kontak rate itu dibuat sedang untuk melihat apakah konsumen akan tetap pada penyedia awal meskipun ada pilihan yang lebih baik. Nah, untuk skenario yang terakhir yaitu adalah strategi kombinasi di mana semua parameter diatur pada tingkat tinggi untuk mensimulasikan pasar agresif dengan tingkat iklan kuat dan interaksi sosial tinggi. Nah, untuk simulasi video yang tadi ini adalah menggunakan skenario yang keempat, yaitu di mana skenarionya adalah skenario strategi kombinasi. Oke, dari simulasi yang telah dilakukan tadi didapatkan hasil yaitu model yang digunakan memvisualisasikan proses transisi konsumen dari status non-pengguna hingga menjadi pelanggan aktif dari salah satu provider, serta kemungkinan berpindah antar provider. Lalu, faktor internal meliputi yang pertama pendapatan, yang kedua tingkat kepuasan, yang ketiga loyalitas, yang keempat preferensi individu. Lalu faktor eksternalnya meliputi yang pertama promosi, yang kedua harga layanan, yang ketiga rekomendasi agen lain atau WOM, yang keempat struktur jaringan sosial antar agen. Boleh di next. Oke, jadi strategi perusahaan seperti perubahan harga, promosi, dan peningkatan kualitas layanan dapat berdampak langsung pada perilaku konsumen karena memengaruhi persepsi nilai atau utility yang dirasakan. Dalam modul simulasi, konsumen secara berkala mengevaluasi layanan berdasarkan kombinasi faktor-faktor tersebut. Ketika utility dari penyedia lain melebihi ambang loyalitas, konsumen akan berpindah layanan. Dampaknya itu terlihat pada perubahan pangsa pasar, peningkatan konferensi dan konsumen pasif menjadi pengguna, dan terbentuknya klaster loyalitas melalui efek WOM. Strategi yang terintegrasi dan konsisten cenderung menghasilkan dampak lebih besar dibanding pendekatan tunggal karena mampu menjangkau konsumen dari berbagai sisi, yaitu emosional, rasional, dan sosial. Di next. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Melalui pendekatan ABM ini tuh efektif untuk memodelkan perilaku individu ke konsumen, termasuk pengaruh iklan dan WOM, loyalitas, switching, dan antar provider. Dan faktor internal dan faktor eksternal juga sama-sama mempengaruhi keputusan konsumen. Dan iklan di sini meningkatkan awareness, tapi konversi tergantung pada utility atau evaluasi harga, kualitas, dan promosi. Penyesuaian harga ini meningkatkan switching, terutama untuk konsumen dengan loyalitas rendah. WOM ini mempercepat adopsi, menciptakan klaster loyalitas dalam jaringan sosial, dan strategi gabungan lebih efektif dibandingkan strategi tunggal. Tetapi kompetisi jadi dinamis jika semua provider agresif. Utility dan kepuasan menjadi faktor utama dalam keputusan switching. Konsumen akan berpindah jika utility baru lebih tinggi. Model ini berguna sebagai alat bantu strategi pemasaran dengan mempertahankan pelanggan dan memahami persaingan pasar jasa secara realistis. Boleh di next. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kami ambil. Boleh di next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.